Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lisa Soleha. Perkenalkan, saya Nisa Syifa. Saya Valinda Eka Ferianti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi model simulasi sistem dinamika dalam industri jagung. Yang pertama ada industri jagung. Industri jagung, salah satu komoditas utama dalam sektor pertanian adalah jagung. Jagung menjadi bahan pangan pokok kedua setelah beras. Namun, meskipun permintaannya terus meningkat, industri jagung di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, rendahnya produktivitas petani karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber daya pertanian yang memadai. Pada pemodelan sistem terdapat 3 subsistem. Yang pertama yaitu produksi jagung. Luas lahan panen, tingkat produktivitas per hektar, penggunaan benih unggul, ketersediaan, dan pemanfaatan pupuk. Yang kedua ada distribusi dan permintaan. Memodelkan bagaimana hasil produksi dialirkan ke pasar serta bagaimana dinamika permintaan jagung. Yang ketiga ada pendapatan petani, biaya-biaya produksi seperti benih, pupuk, tenaga kerja, dan teknologi. Jumlah hasil panen yang diperoleh, serta harga jual jagung di pasar. Selanjutnya ada model konseptual sistem. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa reinforcing loop-nya yaitu produksi meningkat, kemudian pendapatannya meningkat, lalu petani menjadi termotivasi, selanjutnya luas lahannya menjadi meningkat, dan yang terakhir produksinya akan meningkat. Yang kedua ada balancing loop, produksi meningkat, kemudian stok meningkat, lalu harga menurun, dan yang terakhir pendapatan akan menurun. Kemudian ada duplikasi simulasi. Model simulasi dalam penelitian ini dijalankan menggunakan perangkat lunak Vensim dengan cakupan periode waktu selama 40 tahun, yaitu dari tahun 2000 hingga 2040. Simulasi jangka panjang ini memungkinkan penelitian untuk memetakan perkembangan dan dinamika sistem industri jagung secara menyeluruh. Hasil utama dari simulasi menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas jagung secara signifikan dapat dicapai apabila dilakukan intervensi langsung pada aspek-aspek kunci seperti penggunaan teknologi pertanian modern dan penggantian benih konvensional. Yang selanjutnya ada grafik hasil dari publikasi simulasi. Yang pertama, produksi jagung tahun 2000 sampai tahun 2040 menunjukkan tren peningkatan produksi jagung secara konsisten. Yang kedua, pendapatan petani. Pendapatan meningkat tajam setelah tahun 2020 seiring dengan intervensi kebijakan. Dan yang ketiga, harga jagung. Harga jagung mengalami fluktuasi ringan sebelum tahun 2020 dan menjadi lebih stabil setelah adanya pengendalian distribusi. Lalu ada analisis hasil simulasi dan skenario. Skenario pertama yaitu tanpa intervensi kebijakan, di mana sistem dibiarkan berjalan sesuai kondisi aktual yang telah terjadi dalam 2 dekade terakhir. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada skenario ini, baik produksi jagung maupun pendapatan petani cenderung stagnan. Kemudian ada skenario kedua yang melibatkan intervensi melalui penerapan teknologi pertanian dan penggunaan benih unggul. Dalam skenario ini, dilakukan peningkatan efisiensi pada tingkat produksi melalui adopsi alat dan metode modern yang bercocok tanam. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa dengan adanya intervensi tersebut, produktivitas jagung mengalami peningkatan sebesar 20% dalam kurun waktu 10 tahun. Yang terakhir ada skenario ketiga yang memfokuskan pada intervensi fiskal melalui subsidi pupuk dan pelatihan petani tanpa melakukan perubahan besar pada sisi teknologi. Kemudian ada tipe pengambilan keputusan dan tujuan dalam model. Yang pertama, tipe pengambilan keputusan yang digunakan berfokus pada kebijakan strategis dan kebijakan intervensi sistemik. Kebijakan strategis merujuk pada keputusan jangka panjang yang bersifat menyeluruh dan dirancang untuk mengarahkan sistem menuju tujuan makro seperti peningkatan ketahanan pangan nasional. Yang kedua, ada tujuan utama dari penerapan kedua jenis kebijakan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan yang optimal antara produk dan distribusi jagung dengan memastikan bahwa hasil panen dapat terserap dengan baik oleh pasar melalui jaringan distribusi yang efisien, kestabilan harga dapat dijaga, dan oversupply yang merugikan petani dapat dihindari. Yang selanjutnya yaitu ada teori pengambilan keputusan berbasis sistem.
Model sistem dinamis berperan sebagai alat bantu analitis yang sangat berguna karena mampu merepresentasikan hubungan kausalitas, mengidentifikasi struktur, umpan balik atau feedback loops, serta mengungkap pola perilaku sistem jangka panjang yang tidak selalu terlihat secara langsung. Dengan menggunakan model ini, pengambilan kebijakan dapat mengidentifikasi titik-titik kritis dalam sistem, yaitu variabel atau proses yang jika dimodifikasi dapat memberikan dampak besar terhadap keseluruhan sistem. Pendekatan pengambilan keputusan berbasis sistem ini sangat relevan diterapkan pada sektor pertanian, khususnya dalam industri jagung yang merupakan sistem kompleks dengan banyak variabel yang saling berpengaruh, mulai dari faktor iklim, input produksi, pasar, hingga kebijakan pemerintah. Di samping ini merupakan hasil tangkapan layar diagram CLD dan grafik hasil simulasi. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.